Berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah pelaksanaan pemerintah Soeharto dalam mengatasi situasi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Simak baik-baik supaya makna dari penjelasan materi yang dibahas dapat difahami. Baik, langsung saja kita bahas. Pada saat zaman Presiden Soekarno, keadaan pemerintah lebih dihadapkan kepada permasalahan politik, sehingga keuangan negara terfokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pembangunan tidak sepenuhnya berkembang karena uang negara lebih banyak ditujukan bukan untuk kepentingan ekonomi. Pada masa-masa itu Presiden Soekarno menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan, atas perintahnya, Indonesia menarik dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia. Menurut data Bank Indonesia, dalam History of Monetary, period 1959-1966, sepanjang periode 1960 sampai 1965, pertumbuhan produk domestik bruto PBD sangat rendah. Laju inflasi teramat tinggi, hingga mencapai 635% pada ke 1966. Investasi pun merosot tajam. Pada pertengahan sekitar tahun 1960, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik saat itu. Presiden pertama Indonesia dihadapkan masalah ekonomi dan tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno, yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara barat, dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia, dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan dan deficit spending, melalui pencetakan uang yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali. Namun, setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan 1960-an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode yang memfokuskan kepada sektor ekonomi. Periode-periode ini adalah: pertama, pemulihan ekonomi 1966 sampai 1973. Kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat 1974 sampai 1982. Ketiga, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi 1983 sampai 1996. Kita terangkan satu persatu. 1. Pemulihan ekonomi 1966 sampai 1973. Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru Soeharto adalah pembangunan ekonomi. Langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, dan Bank Dunia. Dalam pertengahan akhir tahun 1960-an, ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia, politik konfrontasi Soekarno juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Di akhir 1960-an stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, diikuti dengan implementasi undang-undang. Kedua, pertumbuhan ekonomi cepat dan intervensi pemerintah yang makin kuat 1974 sampai 1982. Pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 5% dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara signifikan dari 2 album yang terjadi di tahun 1970-an.
Oil boom yang pertama terjadi di tahun 1973 sampai 74 saat Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang anggotanya termasuk Indonesia memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar. Oil boom kedua di tahun 1978 sampai 1979 ketika revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Karena kedua oil boom ini, pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan pemerintah meningkat tajam. Pembangunan sosial, infrastruktur dan pendirian industri-industri, di antaranya termasuk industri substitusi impor. Barang-barang modal dan bahan-bahan mentah bisa diimpor karena pendapatan devisa yang makin membesar. Hal ini membangkitkan sektor manufaktur yang berkembang. Pemerintah merasa terguncang karena kerusuhan yang dikenal sebagai peristiwa Malari dan memperkenalkan aturan-aturan yang lebih ketat mengenai investasi asing dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan penduduk pribumi. Meningkatnya pendapatan pemerintah yang didapat dari oil boom pertama, berarti pemerintah tidak lagi bergantung pada investasi-investasi asing, dan karenanya pendekatan intervensionis bisa dimulai. Ketiga, pertumbuhan ekonomi didorong ekspor dan deregulasi 1983 sampai 1996. Pada awal 1980-an, harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Nilai rupiah didevaluasi di tahun 1983 untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang bertumbuh. Terlebih lagi, perekonomian telah diarahkan ulang dari perekonomian yang tergantung kepada minyak kepada sebuah perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif, yang berorientasi pada pasar ekspor. Ini menyebabkan adanya tindakan-tindakan deregulasi baru untuk memperbaiki iklim investasi bagi para investor swasta. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Pertama, bidang ekonomi. A. Melakukan deregulasi pada sektor perbankan dan retail. B. Menerapkan kebijakan pro-investasi. C. Menerapkan kebijakan pembangunan berencana, seperti Repelita. D. Memperkuat kerjasama dengan IMF, PBB, dan Bank Dunia. E. Memanfaatkan sumber daya alam, terutama minyak bumi. F. Membangun infrastruktur fisik, seperti jalan raya, jembatan, dan bendungan. Kedua, bidang politik. A. Melakukan pemilu dengan sistem yang menguntungkan Golkar dan pemerintah. B. Menyederhanakan partai politik menjadi 2 partai. C. Memberikan peran ganda kepada ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. D. Menerapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Ketiga, bidang keamanan. A. Membubarkan Partai Komunis Indonesia. B. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang. C. Menjaga stabilitas politik dan keamanan dengan menekan oposisi politik dan gerakan sosial. Keempat, kebijakan sosial budaya. Kebijakan sosial budaya Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Beberapa kebijakan sosial budaya yang dikeluarkan oleh Orde Baru antara lain adalah: pertama, menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Kedua, membangun transmigrasi sebagai program untuk meratakan penduduk dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Orde Baru mengirim jutaan penduduk dari pulau-pulau padat penduduk seperti Jawa, Bali, dan Madura ke pulau-pulau yang kurang berkembang seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ketiga, meningkatkan ke masyarakat dengan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu, posyandu, dan terjangkau. Orde Baru juga melaksanakan program keluarga berencana KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan nasional dengan menetapkan kurikulum nasional yang berbasis pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945 Orde Baru juga meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang, serta memberikan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi. Meskipun menuai berbagai kritik dan kontroversi, semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah misi penyelamatan bangsa dari krisis, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, peningkatan kesejahteraan rakyat, kemajuan kebudayaan nasional, dan persatuan dan kesatuan. Semangat ini telah membawa perubahan signifikan bagi Indonesia, namun penting untuk selalu belajar dari sejarah dan terus berusaha membangun masa depan yang lebih baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Demikian materi tentang pelaksanaan pemerintahan Soeharto dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Semoga dapat dimengerti dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Bijaklah dalam membaca. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sampai jumpa. Dan terima kasih.